Assalamualaikum rekan guru. Kali ini kita akan membahas mengenai penilaian dan evaluasi proses serta hasil kegiatan belajar peserta didik. Adapun tahapan dalam penilaiannya adalah yang pertama, menyusun instrumen penilaian. Yang kedua, menilai kegiatan. Dan yang ketiga adalah menyimpulkan hasil kegiatan. Nah, rekan guru, tentunya kita semua sudah tahu bahwa sebelum kita menilai dan menyimpulkan hasil kegiatan belajar peserta didik, kita harus menyusun terlebih dahulu instrumen dari penilaian. Seperti apakah bentuk dari instrumennya? Mari kita saksikan bersama. Instrumen penilaian yang dapat dikembangkan untuk penilaian perkembangan peserta didik pada pendidikan anak usia dini, antara lain instrumen penilaian observasi, anekdot, unjuk kerja, hasil karya, percakapan, dan penugasan. Semua ragam instrumen ini memiliki bentuk yang sama, terdiri dari 5 kolom dengan variabel nomor, hari atau tanggal, kegiatan, aspek yang dinilai dan hasil yang dicapai, serta nama dan kelompok usia yang tertera di atas tabel. Kecuali instrumen anekdot yang digunakan untuk mencatat sikap atau perilaku khusus pada anak. Nah, rekan guru, selanjutnya kita akan melihat bagaimana aktivitas penilaian terhadap kegiatan belajar peserta didik. Ingin tahu bagaimana aktivitas penilaian guru dalam kegiatan observasi? Mari kita saksikan bersama. Observasi merupakan pengamatan secara langsung dan alamiah untuk mendapatkan data dan informasi tentang perkembangan anak dalam berbagai situasi dan kegiatan yang dilakukan. Contoh observasi pada penyambutan ini untuk menilai aspek moral agama pada indikator mengucapkan salam. Rekan guru juga dapat menggunakan catatan anekdot yang merupakan bagian dari teknik observasi. Namun, lebih fokus pada catatan tentang sikap dan perilaku anak yang terjadi secara khusus atau peristiwa yang terjadi secara insidental atau tiba-tiba. Agar observasi lebih terarah, rekan guru dapat menggunakan instrumen observasi yang telah dikembangkan sendiri ataupun yang sudah tersedia. Tentunya dengan tetap mengacu pada indikator pencapaian perkembangan anak. Nah, rekan guru, selanjutnya kita akan lihat bagaimana aktivitas penilaian unjuk kerja. Unjuk kerja atau performance merupakan penilaian yang menuntut peserta didik untuk melakukan tugas dalam perbuatan yang dapat diamati. Misalnya, praktik menyanyi, olahraga, menari, dan bentuk praktik lainnya. Rekan guru, unjuk kerja ini untuk menilai aspek fisik motorik dengan indikator melatih keseimbangan badan anak usia 1 sampai dengan 2 tahun. Misalnya, ketika senam tadi, ada anak yang terjatuh saat mengangkat salah satu kakinya. Bedakah dengan penilaian hasil karya? Hasil karya adalah hasil karya peserta didik setelah melakukan suatu kegiatan, dapat berupa pekerjaan tangan atau karya seni.
Kegiatan ini merupakan pijakan pengalaman bermain bola untuk menilai indikator fisik motorik halus dengan instrumen penilaian hasil karya. Hasil karya anak dapat dipajangkan dalam bentuk mandiri atau pameran karya anak yang disajikan secara bersama-sama. Nah, rekan guru, berikutnya adalah penilaian percakapan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan anak mengenai sesuatu hal. Ke pantai, naik apa ya? Naik apa Mas Ais? Mobil. Berapa orang tadi yang di dalam mobil? 4 orang. Ada siapa saja di dalam? Anaknya. Anaknya berapa anaknya? 2. Anaknya 2. Ada ayahnya. 1. Satunya siapa? Ibunya atau mamanya? Cukup ya? Respon yang sangat memuaskan. Rekan guru tentu masih ingat bahwa kegiatan ini adalah pijakan pengalaman setelah bermain yang dipandu guru setelah bercerita kepada anak-anak untuk menilai indikator dan menjawab pertanyaan dengan kalimat pendek. Selanjutnya adalah penugasan. Penugasan merupakan pemberian tugas yang harus dikerjakan peserta didik dalam waktu tertentu, baik secara perorangan maupun kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan guru tentu sering melakukannya. Penugasan ini termasuk dalam penilaian observasi untuk kegiatan pulang dalam indikator berdoa dan berpamitan. Rekan guru, silakan mencoba menyusun salah satu instrumen tersebut dengan gambaran aktivitas sesuai kebutuhan. Rekan guru, setelah instrumen penilaian tersusun, proses penilaian dapat dilakukan secara integratif dengan kegiatan pembelajaran sehari-harinya. Penilaian mengacu pada indikator standar tingkat pencapaian perkembangan anak TPA seperti yang telah diprogramkan dalam Rencana Kerja Harian atau RKH. Sebagai contoh aktivitas penilaian, mari kita pilih kegiatan dalam tabel RKH untuk tema rekreasi dan subtema pantai pada baris 4B dan 4D berikut. Mereka di pantai Mbak Aska. Mbak Aska pernah pergi ke sini enggak? Aku juga pernah. Mbak Nasfa pernah kali. Ini apa ini? Mbak Nana ini apa Mbak Nana? Mbak Nana pernah naik ini? Putih ini belum tahu ini namanya apa Mas Jaki? Kapal apa perahu? Perahu. Kenapa kok perahu bukan kapal? Itu bukan perahu, itu kapal. Katanya Mbak Dia perahu. Kenapa Mbak Dia? Iya. Karena kenapa kok perahu ini? Karena kecil. Bukan perahu itu lawatan. Itu belum. Pencatatan hasil penilaian harian dilaksanakan dengan mencantumkan pada kolom penilaian di RKH sebagai berikut. Anak yang belum berkembang sesuai indikator, maka pada kolom instrumen penilaian dituliskan nama anak
dan diberi tanda 1 bintang. Anak yang sudah mulai berkembang mendapat 2 bintang. Anak yang berkembang sesuai harapan mendapatkan tanda 3 bintang. Anak yang berkembang sangat baik, melebihi indikator seperti yang diharapkan dalam RKH, mendapat 4 bintang. Penggunaan tanda bintang merupakan simbol untuk menunjukkan tingkat pencapaian perkembangan peserta didik sebagai catatan guru di instrumen observasi, percakapan, dan catatan anekdot. Namun penulisan nilai di RKH hanya yang menonjol, tertinggi, dan terendah saja. Sedangkan penulisan di RKH, tanda bintang dapat diganti dengan angka. Nah rekan guru, itulah aktivitas penilaian perkembangan anak usia 1-2 tahun. Silakan mencoba melakukan penilaian dengan simulasi sesuai tugas yang tertera pada bahan penyerta program dengan tema dan subtema berikut ini. Rekan guru, setelah mengisi instrumen penilaian, sekarang tiba saatnya untuk menyimpulkan hasil kegiatan yang telah tercatat dalam instrumen tersebut. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan dalam tahapan ini, yaitu melakukan analisis penilaian dan membuat laporan penilaian. Nah, rekan guru, mari kita saksikan bersama bagaimana melakukan analisis penilaian dan membuat laporan penilaian. Hasil catatan penilaian dalam instrumen penilaian atau dalam RKH dirangkum dan dipindahkan ke dalam rekap bulanan berupa narasi singkat, terutama pada nilai tertinggi dan terendah. Misalnya, anak mampu mendengar cerita pendek. Rekaman hasil penilaian perkembangan anak yang dirangkum setiap minggu menjadi referensi dan sekaligus sebagai analisis untuk menyusun laporan perkembangan anak dalam 1 semester secara deskriptif. Nah, rekan guru, itulah tadi aktivitas penyimpulan hasil penilaian terhadap perkembangan anak usia 1-2 tahun. Silakan mencoba menyimpulkan hasil penilaian dengan studi kasus yang ada di bahan penyerta. Rekan-rekan guru, lengkap sudah pembahasan tentang penilaian kegiatan di TPA. Semoga rekan guru dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan belajar mengajar sesungguhnya. Selamat berjuang menuju anak Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum.